Dalam kehidupan manusia sehari-hari, porang sangat bermanfaat sebagai bahan baku makanan seperti tahu, mie, dan jelly. Selain itu, dalam farmasi digunakan sebagai pengikat tablet, pembungkus kapsul, kosmetika, dan lain-lain. Sedangkan dalam industri, tepung porang juga digunakan sebagai campuran kertas agar kuat dan mengkilat, pengganti selulosa dalam film, dan sebagai bahan lem, tekstil, dan lain-lain. Manfaat porang ini sangat besar sekali. Yang satu bagi perhutani, terutama karena banyak dibudidayakan masyarakat, itu untuk menambah penghasilan masyarakat sehingga dapat menjaga keamanan hutan. Selain itu, di dalam porang terdapat glukomanan. Glukomanan ini sangat diperlukan sekali di dalam produk pangan. Semua produk pangan hampir menggunakan glukomanan. Glukomanan ini bisa menggantikan peran gluten yang selama ini ada pada terigu, karena glukomanan ini mempunyai kekuatan 4 kalinya gluten. Porang dalam bahasa Latinnya disebut Amotopalus onchopilus, merupakan tanaman yang banyak tumbuh di hutan. Karena dapat hidup dengan penyinaran matahari 50-60%, sehingga sangat cocok untuk tanaman di bawah naungan. Terdapat beberapa varietas Amorphopalus yang umum dijumpai di Indonesia. Namun hanya umbi porang yang memiliki nilai jual tinggi. Umbi porang basah sebelum disetorkan ke pabrik dilakukan penyortiran dan ditimbang oleh petani untuk memastikan umbi porang yang mentah dan segar. Berat minimal 1 kg, bebas tanah, bebas akar, bebas bau busuk, dan daging buah berwarna kuning. Setelah dilakukan pemisahan sesuai ketentuan, maka umbi porang disetorkan ke pabrik untuk ditimbang dan dibayar sesuai dengan harga pasar atau harga beli dasar atau harga Hutan Jawa Timur selain ditugasi untuk mengelola hutan secara lestari, juga ditegaskan untuk mencari nilai tambah. Salah satu dari upaya untuk mencapai nilai tambah adalah dari tanaman porang, di mana tanaman porang ini akan memberikan nilai tambah 400%. Dan porang ini dapat untuk industri, lem, perkat, kemudian untuk kain, untuk kesehatan juga bisa, untuk pembungkus kapsul, untuk obat diabetes, juga untuk bahan makanan, konyaku juga bisa. Dan ini akan memberikan sekali lagi nilai tambah yang sangat besar, 400%. Perlu diketahui bahwa pabrik porang yang ada di Perhutani baru satu-satunya di Pare, Kediri, Jawa Timur. Untuk itu, karena saya melihat nilai tambahnya tinggi, mari masyarakat kita kembangkan porang ini di wilayah masing-masing sehingga bisa dapat untuk meningkatkan kesejahteraan. Prospek ke depan yang sangat baik itulah membuat Perum Perhutani Unit 2 Jawa Timur melalui Kesatuan Bisnis Mandiri Agroforestry membangun pabrik pemrosesan tepung porang di Pare, Kabupaten Kediri. Pabrik dengan kapasitas produksi 15 ton umbi porang per hari ini, sehingga diperlukan budidaya dari wilayah produsen dan upaya pembinaan petani porang. Proses selanjutnya adalah melakukan pencucian umbi porang. Hal ini dilakukan dalam kehidupan manusia sehari-hari, porang sangat bermanfaat sebagai bahan baku makanan seperti tahu, mie, dan jelly. Selain itu, dalam farmasi digunakan sebagai pengikat tablet, pembungkus kapsul, kosmetika, dan lain-lain. Sedangkan dalam industri, tepung porang juga digunakan sebagai campuran kertas agar kuat dan mengkilat, pengganti selulosa dalam film, dan sebagai bahan lem, tekstil, dan lain-lain. Manfaat porang ini sangat besar sekali. Yang satu bagi perhutani, terutama karena banyak dibudidayakan masyarakat, itu untuk menambah penghasilan masyarakat sehingga dapat menjaga keamanan hutan. Selain itu, di dalam porang terdapat glukomanan. Glukomanan ini sangat diperlukan sekali di dalam produk pangan. Semua produk pangan hampir menggunakan glukomanan. Glukomanan ini bisa menggantikan peran gluten yang selama ini ada pada terigu, karena glukomanan ini mempunyai kekuatan 4 kalinya gluten. Porang dalam bahasa Latinnya disebut Amotopalus onchopilus, merupakan tanaman yang banyak tumbuh di hutan. Karena dapat hidup dengan penyinaran matahari 50-60%, sehingga sangat cocok untuk tanaman di bawah naungan. Terdapat beberapa varietas Amorphopalus yang umum dijumpai di Indonesia. Namun hanya umbi porang yang memiliki nilai jual tinggi. Umbi porang basah sebelum disetorkan ke pabrik dilakukan penyortiran dan ditimbang oleh petani untuk memastikan umbi porang yang mentah dan segar. Berat minimal 1 kg, bebas tanah,
bebas akar, bebas bau busuk, dan daging buah berwarna kuning. Setelah dilakukan pemisahan sesuai ketentuan, maka umbi porang disetorkan ke pabrik untuk ditimbang dan dibayar sesuai dengan harga pasar atau harga beli dasar atau Perhutani HBD. Jawa Timur selain ditugasi untuk mengelola hutan secara lestari, juga ditegaskan untuk mencari nilai tambah. Salah satu dari upaya untuk mencapai nilai tambah adalah dari tanaman porang, di mana tanaman porang ini akan memberikan nilai tambah 400%. Dan porang ini dapat untuk industri, lem, perkat, kemudian untuk kain, untuk kesehatan juga bisa, untuk pembungkus kapsul, untuk obat diabetes, juga untuk bahan makanan, konyaku juga bisa. Dan ini akan memberikan sekali lagi nilai tambah yang sangat besar, 400%. Perlu diketahui bahwa pabrik porang yang ada di Perhutani baru satu-satunya di Pare, Kediri, Jawa Timur. Untuk itu, karena saya melihat nilai tambahnya tinggi, mari masyarakat kita kembangkan porang ini di wilayah masing-masing sehingga bisa dapat untuk meningkatkan kesejahteraan. Prospek ke depan yang sangat baik itulah membuat Perum Perhutani Unit 2 Jawa Timur melalui Kesatuan Bisnis Mandiri Agroforestry membangun pabrik pemrosesan tepung porang di Pare, Kabupaten Kediri. Pabrik dengan kapasitas produksi 15 ton umbi porang per hari ini, sehingga diperlukan budidaya dari wilayah produsen dan upaya pembinaan petani porang. Proses selanjutnya adalah melakukan pencucian umbi porang. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kotoran pada kulit ari, sehingga apabila dirajang tidak mengotori chips. Umbi porang yang sudah bersih lalu dirajang menjadi chips dengan ketebalan 0,5 sampai 1 cm. Lalu irisan chips dijemur hingga kering atau melalui proses oven kemiring. Irisan chips yang sudah kering dihancurkan lalu ditepungkan melalui mesin penepung pertama untuk kemudian dipisahkan dengan air, sehingga akan menghasilkan glukomanan, tepung dan oksalat yang kemudian melalui proses mesin kedua glukomanan dipisahkan dari material lainnya. Untuk lebih meningkatkan kemurnian tepung kocek komersial, dilakukan mixing pencucian untuk mengurangi bahan-bahan yang tidak diinginkan dan menghilangkan duri oksalat yang hanyut dalam glukomanan. Sudah dimurnikan kemudian dikemas dengan kantong plastik 20 kg dan dipasarkan dengan harga Rp130.000 per kilogramnya. Pabrik pemrosesan tepung porang ini per bulan bisa memproduksi tepung sebanyak 25 ton per bulan dalam satu shift kerja. Sedang bahan baku tiap bulannya tersedia sebanyak 250 ton per bulannya. Dalam kehidupan manusia sehari-hari, porang sangat bermanfaat sebagai bahan baku makanan seperti tahu, mie, dan jelly. Selain itu, dalam farmasi digunakan sebagai pengikat tablet, pembungkus kapsul, kosmetika, dan lain-lain. Sedangkan dalam industri, tepung porang juga digunakan sebagai campuran kertas agar kuat dan mengkilat, pengganti selulosa dalam film,
dan sebagai bahan lem, tekstil, dan lain-lain. Manfaat porang ini sangat besar sekali. Yang satu bagi perhutani, terutama karena banyak dibudidayakan masyarakat, itu untuk menambah penghasilan masyarakat sehingga dapat menjaga keamanan hutan. Selain itu, di dalam porang terdapat glukomanan. Glukomanan ini sangat diperlukan sekali di dalam produk pangan. Semua produk pangan hampir menggunakan glukomanan. Glukomanan ini bisa menggantikan peran gluten yang selama ini ada pada terigu, karena glukomanan ini mempunyai kekuatan 4 kalinya gluten.